Bab 2581 Pertempuran dengan Perwira Tentara Silverwim. Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda dua perwira di sini untuk menghentikan saya pergi? Perwira tentara Silverwim yang tampak seperti seorang pemuda menatap Duan Lingtian dengan dingin sambil mencibir. Jadi bagaimana jika apakah Anda pikir seorang surgawi-surgawi bulan merah yang baru saja naik ke surga yang menyeluruh roh dapat menghindari kita? Ya, saya tahu, jawab Duan Lingtian dengan tenang dan percaya diri. Kurang ajar, beraninya seorang pembudidaya yang baru naik bertindak begitu kurang ajar di depan perwira kita. Beraninya kau. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, kedelapan decurions dari tentara Silverwim, termasuk Wang Wei, memelototi Duan Lingtian dan menegurnya. Kedatangan perwira mereka telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Perwira mereka tidak hanya Valet Moon Heavenly Celestial, tetapi mereka juga memiliki Celestial Weapons yang dianugerahkan kepada mereka oleh Lord Commander mereka. Tidak seperti para perwira, para decurion tidak memiliki senjata surgawi sama sekali. Jika tidak, kekuatan mereka akan meningkat satu level. Pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik ini menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan surgawi emas matahari oranye tanpa menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Bahkan kemudian, mereka tidak berpikir pendatang baru ini cocok untuk perwira tentara Silverwim. Jika perwira mereka melepaskan semua kekuatan mereka sebanding dengan surgawi emas matahari hijau tanpa menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Kecuali pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik itu mampu meningkatkan kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi, dia pasti tidak akan cocok dengan perwira mereka. Secara alami, pikiran itu terlintas di benak mereka bahwa pemuda berpakaian ungu itu mungkin menyembunyikan kekuatannya. Namun, kedelapan decurions, termasuk Wang Wei, dengan cepat menepis pikiran itu. Itu tidak mungkin, oleh karena itu, mereka sangat percaya diri pada perwira mereka. Centurion tentara Silverwim yang tampak seperti seorang pemuda semakin marah. Matanya menjadi sedingin es saat dia melihat Duan Lingtian. Kamu berpikir seperti itu. Bahkan ekspresi perwira parubaya itu menjadi gelap. Dia menatap Duan Lingtian dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dari kami. Perwira yang tampaknya masih muda itu berkata dengan nada menghina, saya juga ingin melihat seberapa cepat kecepatan Anda karena Anda sangat sombong. Duan Lingtian tertawa, kecepatanku, aku takut aku harus mengecewakan kalian semua. Meskipun saya tidak berpikir saya lebih lambat dari kalian, saya tidak berencana untuk pergi dengan mengandalkan kecepatan saya. Yah, aku bersiap untuk pergi sekarang. Anda dapat mencoba untuk menghentikan saya. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa Anda hanya mencari masalah jika Anda mencoba dan menghentikan atau menyerang saya. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang dengan kecepatan rata-rata yang bahkan seorang decurion bisa mengejarnya, apalagi seorang perwira. Mencari masalah. Kedua perwira tentara Silverwim saling memandang dan melihat kemarahan membara di mata masing-masing. Kata-kata Duan Lingtian seperti tamparan di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa dipermalukan dengan ini? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyusahkan kami. Sungguh bocah yang sombong. Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat tidak peduli seberapa kuat Anda. Kedua perwira yang marah itu bergerak serempak saat energi mereka melonjak keluar. Seperti dua sambaran petir, mereka menyusul Duan Lingtian dan menghalangi jalannya. Suara mendesing. Duan Lingtian berhenti. Astaga, 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 astaga. Sementara itu, 8 decurions telah datang juga. Mereka masuk ke formasi dengan dua perwira mereka dan mengepung Duan Lingtian di 3 arah. Wang Fei yang lengan dan kakinya dilumpuhkan oleh Duan Lingtian menatap Duan Lingtian seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Sepertinya dia tidak sabar untuk menerkam ke depan dan merobek Duan Lingtian menjadi beberapa bagian. Namun, Duan Lingtian bahkan tidak berkenan untuk melihat 8 decurions. Dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah udara. Dia memandang kedua perwira itu sambil berkata, kamu ingin melihat bagaimana aku akan membawa masalah bagimu dan membuktikan bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat terlepas dari seberapa kuat aku. Dia tertawa sejenak sebelum berkata, aku akan memenuhi keinginanmu kalau begitu. Selain itu,
Saya juga akan menunjukkan kepada Anda bahwa akan ada orang yang lebih kuat dari Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda pikir Anda. Dia bergerak segera setelah dia selesai berbicara. Astaga, 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 astaga. Suara pedang yang menusuk telinga terdengar di udara saat Duan Lingtian mengerahkan energi asal surgawinya yang mengalir keluar dari 99 vena surgawinya sebelum membentuk ribuan demi ribuan sinar pedang. Mereka memancarkan pedang Qi yang ganas seolah-olah mereka mampu menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Sebelumnya, energi asal surgawi Duan Lingtian yang menjadi lebih kuat melalui kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, telah kembali ke level aslinya ketika dua perwira tentara Silverwing tiba. Oleh karena itu, energi asal surgawi yang dia mobilisasi sekarang mirip dengan kekuatannya dari sebelumnya. Efeknya mirip dengan taktik pemakan dasar yang dilemparkan dua kali. Kekuatannya sebanding dengan Blue Moon Heavenly Celestial. Secara alami, ini bukan batas kekuatannya. Jika dia menggunakan metode lain yang dia miliki, kekuatannya akan meningkat lebih banyak lagi. Ketika dua perwira tentara Silverwing sadar kembali, ekspresi muram terukir di wajah mereka saat mereka menggunakan berbagai teknik mereka dan mengeluarkan senjata surgawi mereka. Formasi pertempuran pedang, 13 pedang teratai hijau. Duan Lingtian dengan cepat melemparkan teknik terkuat dari pedang hati berdaulat dan kemampuan surgawi ofensif, 13 pedang teratai hijau. Karena dia telah menahan diri sebelumnya ketika dia bertarung dengan Wang Wei, kekuatannya, tentu saja, jauh lebih kuat sekarang karena dia tidak menahan diri. Astaga, 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 astaga. Formasi pertempuran pedang terbang dengan selusin sinar pedang di belakangnya. Tak lama setelah itu, sinar pedang ini bersinar terang. Di sisi lain, pedang Qi bergolak hebat seolah-olah bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Pada saat ini, Duan Lingtian telah menggunakan semua metode yang tersedia untuknya kecuali menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang. Kekuatannya, pada saat ini, sebanding dengan Green Sun Golden Celestial yang tidak menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Itu hampir sama dengan dua perwira yang telah menggunakan metode surgawi mereka dan menggunakan senjata surgawi mereka. Ini adalah sejauh mana kekuatan perwira. Ketika dua perwira melihat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian yang tangguh, ekspresi mereka segera menjadi gelap. Pada saat ini, akhirnya mereka sadar bahwa Duan Lingtian tidak kalah dengan mereka meskipun mereka telah mengeluarkan semua kekuatan mereka. Bagaimana seorang kultivator yang baru naik menjadi begitu kuat? Bahkan Celestial tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang telah menjadi Celestial emas tidak begitu kuat, kan? Dia sudah sangat kuat meskipun dia tidak menggunakan senjata surgawi. Kedua perwira itu akhirnya menyadari bahwa mereka dalam masalah. Meskipun ekspresi mereka gelap, mereka masih menyerang tanpa rasa takut. Lagi pula, ada dua dari mereka yang melawan pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik. Astaga, 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 berdengung. Berdengung, 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 berdengung. Salah satu dari dua perwira memegang pedang surgawi sementara yang lain memegang pedang surgawi. Senjata mereka memancarkan pedang Qi dan saber Qi yang ganas dan menakutkan. Senjata mereka meninggalkan dua suara yang menusuk telinga di udara. Stabilitas ruang alam duniawi tidak diragukan lagi, tidak dapat dibandingkan dengan ruang alam Devata. Jika kedua perwira itu berada di alam biasa, tidak diragukan lagi serangan mereka akan meninggalkan air mata kosong sepanjang ribuan meter. Hal yang sama dapat dikatakan untuk formasi pertempuran pedang Duan Lingtian juga. Meski begitu, saat 3 serangan ditembakkan, tidak ada tanda-tanda robekan di ruang angkasa. Hanya suara angin menderu di udara yang bisa terdengar. Sementara itu, ekspresi ke-8 Decurions itu gelap. Sedikit ketidakpercayaan bisa dilihat di kedalaman mata mereka. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya melihat serangan dari dua perwira itu. Namun, mereka tidak bisa melihat serangan dari pemuda berbaju ungu yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven juga. Ini benar-benar mengejutkan. Bab 2582 seperti dewa pada saat ini, ke-8 Decurion dari tentara Silverwing, termasuk Wang Wei, dapat dengan jelas melihat seberapa banyak Duan Lingtian menahan diri selama pertarungan sebelumnya dengan Wang Wei. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat ini, dia tidak lebih lemah dari para perwira. Wang Wei terkejut. Awalnya, dia memelototi Duan Lingtian dengan ganas seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Namun,
Sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda berbaju ungu yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven begitu kuat. Bahkan ketika pemuda berbaju ungu itu menahan kekuatannya sebelumnya, pemuda berbaju ungu itu masih bisa dengan mudah mengalahkannya. Bagaimana mungkin? Belum lagi dia hanya seorang surgawi terkemuka sebelum dia memasuki kolam kenaikan surgawi. Bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang baru saja naik tidak akan sekuat ini, kan? Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak lebih lemah dari perwira kami di tentara Silverwing. Kekuatannya memang setara dengan 2 perwira kita. Jangan lupa 2 perwira kita juga telah meningkatkan kekuatan mereka setelah mereka menggunakan senjata surgawi mereka. Pemuda berpakaian ungu itu sama sekali tidak menggunakan senjata surgawi. Lalu, bukankah ini berarti jika dia memiliki senjata surgawi, dia akan lebih kuat dari 2 perwira kita? Yah, kedengarannya tidak masuk akal, tapi itu fakta. Demikian pula, 7 decurion lainnya dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Tak satu pun dari mereka yang mengira dia menahan begitu banyak kekuatannya sebelumnya. Orang tua yang menanyai Duan Lingtian sebelumnya tidak bisa menahan keringat dingin. Lagi pula, dia sangat marah ketika Duan Lingtian mengabaikan pertanyaannya. Dia hampir menyerang Duan Lingtian karena itu. Namun, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang karena Wang Wei telah bergerak lebih dulu. Dia benar-benar merasa beruntung dia tidak berhasil menyerang lebih dulu. Kalau tidak, hasilnya pasti tidak baik untuknya. Selama diskusi singkat di antara kelompok decurion, formasi pertempuran pedang Duan Lingtian akan bertabrakan dengan serangan 2 perwira yang dilemparkan dari pedang dan pedang mereka. 10.000 prajurit menyerah. Hanya dengan pikiran, kekuatan misterius keluar dari formasi pertempuran pedang. Tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kekuatan misterius itu melesat ke arah senjata surgawi kedua perwira itu dan melilit di sekitar mereka sebelum merenggutnya. Setelah itu, kembali ke Duan Lingtian. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kedua perwira itu baru sadar kembali ketika senjata surgawi di tangan mereka terbang keluar dari tangan mereka, melukai mereka. Ekspresi mereka adalah salah satu dari keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang telah merenggut senjata surgawi mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dalam kepanikan, mereka mencoba memanggil senjata surgawi mereka kembali ke cincin tata ruang mereka tetapi tidak berhasil. Mereka menemukan ikatan antara mereka dan senjata mereka telah terputus, membuat mereka tidak memiliki cara untuk memanggil kembali senjata mereka. Ledakan, 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 ledakan. Setelah senjata surgawi 2 perwira itu direnggut, serangan mereka bertabrakan dengan formasi pertempuran pedang Duan Lingtian, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Angin mulai bertiup kencang, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang menakutkan dan merusak menyebar ke segala arah juga. 8 decurion buru-buru mengerahkan kekuatan internal mereka untuk membentuk perisai pelindung di sekitar mereka. Kalau tidak, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Sementara mereka tetap terlindungi dalam perisai mereka, 8 decurion mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Mereka melihat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian hanya berhasil meniadakan setengah dari serangan dari 2 perwira itu. Kekuatan serangan yang tersisa masih menyapu Duan Lingtian secara destruktif seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai Duan Lingtian mati. Pada akhirnya, sepertinya serangan gabungan dari 2 perwira kita lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, pemuda yang baru saja naik ini mungkin akan mati. Tapi apakah kedua perwira bangsawan itu benar-benar akan membunuhnya? Jika dia mati, metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai akan menghilang bersamanya. Ah, sayang sekali jika itu terjadi. Ketika 8 decurion memikirkan tentang metode langka yang telah dikuasai Duan Lingtian dan bagaimana dia akan mati, mereka tidak bisa tidak merasakan hati mereka sakit. Mereka tidak peduli apakah dia hidup atau mati, mereka peduli tentang metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Ini juga salah satu alasan mengapa perwira mereka datang. Dia tidak bisa mati. Jangan biarkan dia mati. Kedua perwira itu berteriak serempak. Pada saat ini, mereka telah melupakan senjata surgawi mereka yang telah diambil. Mereka lebih cemas tentang Duan Lingtian terbunuh oleh sisa-sisa serangan mereka. Jika pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik meninggal,
mereka tidak akan bisa mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawinya yang langka. Perjalanan mereka ke sini akan sia-sia. Bang, bang, kedua perwira mengangkat kaki mereka secara bersamaan dan menghentak di udara. Energi mereka melonjak untuk membawa mereka menuju serangan gabungan mereka yang melaju ke arah Duan Lingtian seperti binatang buas yang memamerkan taring dan cakarnya. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, kedua perwira itu mengangkat tangan mereka dan menggunakan segala macam metode untuk menghentikan serangan mereka agar tidak mendarat di Duan Lingtian. Mereka jelas bermaksud menyelamatkan Duan Lingtian. Namun, karena senjata surgawi mereka telah diambil, mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan Duan Lingtian. Sial, jika saya masih memiliki senjata surgawi saya pasti bisa menghentikan serangan itu. Ketika kedua perwira melihat serangan mereka sebelumnya akan mendarat di Duan Lingtian dan melahapnya seperti binatang raksasa, mereka tidak bisa tidak merasa kesal. Jika kekuatan aneh dan misterius itu tidak mengambil senjata surgawi mereka, mereka pasti bisa menyelamatkan pemuda berbaju ungu yang baru saja naik. Sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan mereka membunuh pemuda berpakaian ungu itu. Jika dia masih hidup, mereka bisa memenjarakannya dan menyiksanya untuk mengajari mereka metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Sayang sekali, kedua perwira itu menghela nafas bersamaan. Mereka benar-benar merasa menyesal atas hilangnya metode surgawi dan kemampuan surgawi. Jika bukan karena itu, mereka tidak peduli apakah Duan Lingtian hidup atau mati. Mereka masih meratapi hilangnya metode surgawi dan kemampuan surgawi ketika astaga, 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 astaga. Suara pedang melolong di udara tiba-tiba berdering tepat saat sisa serangan gabungan dua perwira itu akan mendarat di Duan Lingtian. Mereka melihat serangan mereka hancur sebelum mereka melihat sosok ungu yang familiar muncul dari kekacauan seperti dewa. Ada formasi pertempuran pedang di depannya, dan itu terlihat lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia menahan kekuatannya lagi tadi. Bagaimana ini mungkin? Mata kedua perwira itu tampak seperti akan keluar dari rongganya ketika mereka melihat formasi pertempuran pedang dengan mudah menghancurkan serangan mereka. Astaga, 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 astaga. Setelah menghancurkan serangan gabungan dari dua perwira, formasi pertempuran pedang terus maju dan menghancurkan semua teknik yang telah dilancarkan kedua perwira sebelumnya untuk menghentikan serangan gabungan mereka. Seluruh prosesnya sangat mulus, dan sepertinya tidak kehilangan momentum sama sekali saat melanjutkan lintasannya. Apakah aku akan mati? Bahkan dalam mimpi terliarku pun aku tidak berpikir bahwa aku akan dibunuh oleh surgawi bulan merah. Terlebih lagi, dia adalah seorang celestial surgawi bulan merah yang baru saja naik ke surga yang menyelimuti roh. Ketika kedua perwira melihat formasi pertempuran pedang hendak mengenai mereka dan merasakan pedang ki yang mengintimidasi, mereka jatuh dalam keputusasaan. Mereka yakin mereka akan mati, bertentangan dengan harapan mereka. Formasi pertempuran pedang menghilang ke udara tipis tiba-tiba. Hanya dua garis cahaya yang tersisa saat ditembakkan kembali ke tangan Duan Lingtian. Itu pedang surgawiku, itu sabar surgawiku. Kedua perwira itu berteriak serempak. Mereka mengenali garis-garis cahaya yang kembali ke Duan Lingtian adalah pedang surgawi dan pedang surgawi mereka. Bab 2583 berjuang sampai salah satu dari kami mati. Pada saat ini, Duan Lingtian memegang pedang dan pedang di masing-masing tangan. Itu adalah senjata surgawi dari dua perwira tentara Silverwim. Apa yang terjadi? Bukankah itu senjata surgawi perwira kita? Mengapa mereka ada di tangannya? Bukan hanya dua centurion yang kaget, 8 decurion juga kaget. Bagaimana senjata surgawi perwira mereka berakhir di tangan pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik? Terlebih lagi, sepertinya dia juga menggunakan kekuatan senjata surgawi sebelumnya. Begitulah cara dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang paling penting, dari apa yang samar-samar bisa mereka lihat, jika pemuda berpakaian ungu itu tidak segera menghentikan serangannya, dua perwira mereka akan mati. Ekspresi kaget dan tidak percaya muncul di wajah perwira paruh baya itu. Kamu yang merebut senjata surgawiku lebih awal. Pada saat ini, kesadaran akhirnya muncul di benaknya setelah dia melihat senjatanya berada di tangan Duan Lingtian. Metode apa yang kamu gunakan? Perwira yang tampaknya masih muda itu bertanya. Api keserakahan menyala di kedalaman matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Sepertinya dia lupa bagaimana dia akan mati jika Duan Lingtian tidak menghentikan serangannya lebih awal.
Duan Lingtian tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya sadar Anda berdua mencoba menyelamatkan saya lebih awal karena metode surgawi dan kemampuan surgawi saya. Namun, karena kalian berdua tidak memiliki niat untuk membunuhku, aku akan membiarkan masalah ini pergi. Aku akan mengambil dua senjata surgawi ini sebagai kompensasi. Dia bahkan tidak melihat mereka sebelum dia berbalik untuk pergi setelah berbicara. Namun, sebelum Duan Lingtian bisa pergi, perwira yang tampaknya masih muda itu memelototi punggung Duan Lingtian dan berkata dengan dingin, bocah kecil, meskipun kamu memiliki senjata surgawi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi begitu saja? Jangan lupa bahwa Anda hanyalah seorang surgawi-surgawi bulan merah yang baru saja naik ke surga yang menyelimuti roh. Anda mungkin lebih kuat dari kami karena Anda telah menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang unggul dan memiliki senjata surgawi kami. Namun, ini semua adalah serangan fisik. Jika kami melakukan serangan jiwa kami, dengan jiwa surgawi-surgawi bulan merah, Anda pasti akan mati. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk mengembalikan senjata surgawi kami dan dengan patuh mengikuti kami ke kamp tentara Silverwing. Nadanya mengancam. Jelas jika Duan Lingtian tidak memenuhi permintaannya, mata Decurion, Wang Wei, bersinar seperti bintang di langit malam setelah mendengar kata-kata ini. Tepat sekali. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Kita bisa menghadapinya dengan menggunakan serangan jiwa. Dia begitu kuat sehingga kita lupa bahwa dia hanyalah seorang surgawi-surgawi bulan merah. Dengan jiwa ini, apalagi dua perwira, dia bahkan tidak akan mampu bertahan melawan serangan jiwa kita. Bahkan yang terlemah di antara kita adalah Blue Moon Heavenly Celestial. Seorang Celestial surgawi bulan merah saja pasti tidak akan mampu bertahan melawan serangan jiwa oleh surgawi-surgawi bulan biru. Jika dua perwira yang merupakan Celestial emas Green Sun melemparkan serangan jiwa mereka, aku khawatir pemuda yang baru naik ini akan memiliki jiwanya tersebar hanya dalam sekejap. Ketika tujuh Decurion melihat Duan Lingtian lagi, ketakutan di kedalaman mata mereka telah digantikan dengan keberanian. Duan Lingtian berhenti di tengah jalan ketika dia mendengar kata-kata perwira muda itu. Serangan jiwa, dia bahkan tidak berkenan untuk berbalik untuk melihat mereka saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu dapat melemparkan serangan jiwa ke arahku jika kamu mau. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda melemparkan serangan jiwa ke saya, kami akan bertarung sampai yang lain mati. Tidak akan ada jalan untuk kembali setelah kamu menyerangku. Meskipun tidak ada nada yang berubah ketika dia berbicara, kata-katanya terdengar sangat dingin sehingga orang-orang dari tentara Silverwing merasa seolah-olah mereka berada di gudang es. Perwira yang tampaknya masih muda adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mencibir, bocah kecil, apakah kamu mencoba menyebut gertakan kami? Apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta padanya dan tidak memberikan serangan jiwa pada Anda? Demikian pula, perwira setengah baya dan 8 Decurion berbagi pemikiran yang sama. Mereka semua mengira Duan Lingtian hanya berpura-pura. Bagaimanapun, bahkan seorang surgawi-surgawi bulan violet yang tidak terlalu ahli dalam serangan jiwa masih bisa membunuh surgawi bulan merah tua dengan serangan jiwa. Bagaimanapun, perbedaan antara jiwa-jiwa itu terlalu besar. Ada 6 tingkat antara dua basis budidaya. Duan Lingtian hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak mengambil kata-kata mereka ke dalam hati dan mulai terbang menjauh. Ketika dia berada di alam duniawi, dia telah menghadapi serangan jiwa dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dan tetap tidak terluka. Meskipun dua perwira itu cukup kuat, serangan jiwa mereka mungkin bahkan tidak sekuat surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Karena itu, apakah dia perlu takut? Ekspresi perwira muda yang tampaknya sangat berubah ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya dan pergi. Kamu mencari kematian. Matanya berkilat saat seberkas cahaya melesat keluar dari gelabelanya. Garis cahaya adalah serangan jiwa yang dia berikan dalam kemarahan. Astaga, serangan jiwa perwira itu terbang melintasi langit, menargetkan Duan Lingtian. Tampaknya tidak bisa dihancurkan saat melesat ke arah Duan Lingtian. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Dia berbalik dan meraung, menumbuhkan kematian. Kemudian, dia langsung melemparkan tekniknya. Formasi pertempuran pedang. 13 pedang teratai hijau. Semburan sinar pedang muncul dari pedang surgawi di tangannya dan bergabung dengan ribuan sinar pedang yang dibentuk oleh energi asal surgawinya. Kemudian, ribuan sinar pedang berubah menjadi formasi pertempuran pedang yang terbang keluar,
meninggalkan lusinan bayangan di belakangnya. Astaga, 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 astaga. Ketika bayangan-bayangan itu bergabung dengan formasi pertempuran pedang, kekuatannya semakin meningkat. Itu terbang dengan kekuatan penghancur menuju perwira yang tampaknya muda yang telah melemparkan serangan jiwa ke Duan Lingtian. Perwira yang tampaknya muda itu sudah mengharapkan serangan Duan Lingtian. Dia mencibir, meskipun seranganmu kuat, tidak mungkin bagimu untuk menyeretku ke bawah bersamamu untuk mati bersama. Paling-paling, saya akan terluka parah. Namun, kamu pasti akan mati. Ekspresinya berubah serius ketika dia selesai berbicara. Energi asal surgawinya yang telah bergolak di bawah kulitnya melonjak keluar pada saat ini. Sepertinya dia memiliki bantuan surgawi ketika energi membentuk dinding tebal dan tembus cahaya di depannya. Tembok itu seperti benteng yang tak tertembus. Selama titik kritis, perwira yang tampaknya muda itu telah berhasil menggunakan metode pertahanannya. Tanpa membuang waktu, energi asal surgawinya melonjak lagi saat dia bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya untuk melawan formasi pertempuran pedang Duan Lingtian yang tangguh. Karena dia sudah dipersiapkan dengan baik, dia yakin bahwa dia paling banyak akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Setelah membuat semua persiapan yang diperlukan untuk membela diri, perwira yang tampaknya muda itu menyaksikan seberkas cahaya, yang merupakan serangan jiwanya, memasuki tubuh Duan Lingtian seperti kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Dia tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa dia akan melihat jiwa Duan Lingtian dihancurkan oleh serangan jiwanya. Sementara itu, Duan Lingtian tenang ketika menghadapi serangan jiwa dari perwira yang tampaknya masih muda. Jelas dia tidak menganggap serius serangan jiwa itu. Ketika serangan jiwa memasuki tubuhnya, itu langsung menuju jiwanya. Namun, seperti yang dia duga, segera setelah serangan jiwa mendekati jiwanya, potongan logam yang rusak tiba-tiba bersinar terang dan melahap serangan jiwa. Serangan jiwa menghilang hanya dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, Duan Lingtian memandang perwira itu, yang menatapnya seperti orang mati yang berjalan, dan tersenyum menghina. Suaranya menetes dengan jijik ketika dia berkata, apakah ini semua yang ada untuk serangan jiwa dari surgawi-surgawi bulan Valet? Senyum kemenangan di wajah perwira muda itu langsung menghilang. Matanya melebar saat dia melihat Duan Lingtian dengan kaget dan ngeri. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tidak mungkin. Ledakan, 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 ledakan. Sementara itu, ledakan gemuruh terdengar di udara. Formasi pertempuran pedang Duan Lingtian telah bertabrakan dengan teknik ofensif dan defensif perwira muda itu. 2.584 senjata surgawi pertahanan jiwa, persis seperti yang diharapkan perwira muda itu. Meskipun serangan Duan Lingtian kuat, itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kekuatan serangannya telah diimbangi oleh teknik ofensif dan defensifnya. Paling-paling, dia akan terluka parah. Perwira yang tampaknya muda itu memuntahkan seteguk darah yang disebabkan oleh luka-lukanya. Dengan segala cara, dia seharusnya senang bahwa dia telah lolos dari kematian. Namun, dia kesal karena Duan Lingtian tidak mati karena serangan jiwanya. Ekspresi keengganan bisa dilihat di wajahnya, dia kesulitan menerima hasil ini. Tidak mungkin, bagaimana seorang celestial surgawi bulan merah bisa bertahan dari serangan jiwaku? Mustahil. Demikian pula, perwira parubaya itu memandang Duan Lingtian seolah-olah dia telah melihat hantu juga. Dia juga yakin Duan Lingtian akan terbunuh oleh serangan jiwa rekannya. Bagaimana dia bisa bertahan? Apakah dia benar-benar seorang surgawi-surgawi bulan merah yang baru saja naik ke surga yang melingkupi roh? Ekspresi tidak percaya terukir di wajahnya saat ini. 8 decurion, termasuk Wang Wei, juga terperangah dengan hal ini. Bagaimana ini mungkin? Pemuda yang baru naik ini berhasil selamat dari serangan jiwa Lord Centurion. Bagaimana dia bisa bertahan? Tidak bisa dipercaya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Awalnya, ketika Lord Centurion memunculkan serangan jiwa, saya berpikir untuk menyerang pemuda itu dengan serangan jiwa saya terlebih dahulu untuk menunjukkan kekuatan saya di depan Lord Centurion. Kalau dipikir-pikir, saya senang saya tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan jiwa Lord Centurion? Dia sama sekali tidak terluka. Wang Wei menatap Duan Lingtian dengan ketakutan yang tersisa di wajahnya. Demikian pula, dia telah merencanakan untuk menggunakan serangan jiwa pada Duan Lingtian sebelumnya.
Dia akan membuat Duan Lingtian menjadi musuh jika dia melakukan itu. Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian, bahkan dua perwira tidak akan bisa melindunginya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak perwira yang tampaknya muda itu sebelum dia berseru, "Kak, kamu pasti memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa." Wajahnya langsung memucat. Ini adalah satu-satunya penjelasan bahwa surgawi-surgawi bulan merah dapat lolos tanpa cedera dari serangan jiwanya. Senjata surgawi pertahanan jiwa, sepertinya itu satu-satunya penjelasan, kata perwira paruh baya itu. Setelah mendengar ini, 8 decurion, termasuk Wang Wei, setuju dengan kata-kata perwira mereka. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Tepat sekali. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan jiwa dari perwira kita ketika dia hanyalah seorang surgawi-surgawi bulan merah yang baru saja naik? Dia pasti memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa. Jika dia benar-benar memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa, itu akan mengimbangi kelemahan jiwanya. Senjata surgawi pertahanan jiwa adalah yang paling langka di antara senjata surgawi. Harga senjata surgawi pertahanan jiwa tidak lebih murah daripada biaya senjata surgawi ofensif yang biasa-biasa saja. Petik 2. Saat 8 decurion melanjutkan diskusi mereka, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kecemburuan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Ini terutama berlaku untuk Wang Wei. Aku ingin tahu berapa tingkat senjata surgawi pertahanan jiwanya. Jika senjata surgawi pertahanan jiwanya hanyalah senjata surgawi primitif, itu hanya akan mampu bertahan terhadap serangan jiwa dari surgawi-surgawi paling banyak. Itu tidak akan bisa bertahan melawan Golden Celestials atau mereka yang lebih kuat. Saya pikir senjata surgawi pertahanan jiwanya adalah senjata surgawi primitif. Bagaimanapun, senjata surgawi pertahanan jiwa sangat langka. Terlebih lagi, dia baru saja naik, tidak mungkin grade senjatanya tinggi. Saya tidak setuju. Jangan lupa bahwa metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai sangat luar biasa. Ada kemungkinan besar bahwa senjata surgawi pertahanan jiwanya memiliki tingkat tinggi, itu benar. Sementara itu, tidak ada riak yang terlihat di wajah Duan Lingtian saat dia berkata kepada perwira yang tampaknya masih muda, "Saya memberi Anda kesempatan sebelumnya." Niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya seolah-olah dia akan membunuh perwira itu. Ekspresi perwira muda itu berubah secara dramatis ketika dia melihat niat membunuh di mata Duan Lingtian. Suaranya bergetar karena ketakutan saat dia berkata, "Kak, kau tidak bisa membunuhku. Saya perwira tentara Silverwim. Jika kamu membunuhku, kamu akan mengambil risiko menyinggung seluruh tentara Silverwim. Belum lagi dia saat ini terluka dan kehilangan senjata surgawinya, bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia masih tidak akan cocok dengan pemuda berpakaian ungu itu. Cukup sulit baginya untuk bertahan dari serangan pertama Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian menyerang lagi, tidak diragukan lagi dia akan mati." Tentara Silverwim. Duan Lingtian tertawa ketika dia mendengar kata-kata perwira itu. "Jadi hanya tentara Silverwim yang boleh membunuh dan kita tidak boleh melawan. Selain itu, saya memberi Anda kesempatan sebelumnya." Matanya berkilat dingin saat ribuan sinar pedang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Perwira parubaya itu terkejut ketika dia merasakan niat membunuh Duan Lingtian. Tubuhnya secara naluriah bergerak untuk membantu temannya. "Aku hanya akan membunuhnya hari ini. Mereka yang membantunya akan mati bersamanya," kata Duan Lingtian. Perwira parubaya itu berhenti di tengah jalan saat rasa takut menjalari dirinya begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Di sisi lain, 8 decurion langsung menegang, tidak berani bergerak sama sekali. "Astaga! Astaga, 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 astaga." Suara pedang melolong terdengar di udara sesaat sebelum Duan Lingtian membunuh perwira muda yang terluka parah. Jeritan menyedihkan mengiringi kematian Valet Moon Heavenly Celestial yang berdiri di puncak di antara Heavenly Celestial. Astaga, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan cincin tata ruang perwira muda itu terbang ke tangannya. Cincin itu akan berguna baginya. Lagi pula, dia tidak bisa membawa cincin tata ruangnya dari dunia biasa ke sini. Ini akan menghemat waktuku karena harus mencari cincin tata ruang lainnya. Cincin tata ruang di alam Devata adalah kelas surgawi. Cincin spasial di alam Devata dengan mudah diperoleh selama seseorang kuat. Sebaliknya, bahkan senjata surgawi ofensif yang paling umum sangat langka sehingga biasanya hanya surgawi emas atau mereka yang lebih kuat yang memilikinya. Celestial surgawi yang memiliki mereka biasanya memiliki pendukung yang kuat. Misalnya,
Dua perwira memiliki senjata surgawi karena tentara Silverwing yang mendapat dukungan dari kota hantu berdarah. Astaga, setelah Duan Lingtian membunuh perwira itu, dia menyingkirkan senjata surgawi dan cincin tata ruang sebelum dia menghilang dalam sekejap. Begitu Duan Lingtian menghilang dari pandangan, Wang Wei menatap perwira Parubaya dengan mata merah karena marah dan berkata, "Tuan Centurion, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Jika insiden hari ini menyebar, kita akan malu. Akan lebih buruk lagi jika tentara naga hitam mengetahui bahwa seorang perwira tentara Silverwing dibunuh oleh seseorang yang baru saja naik ke surga yang menyelimuti roh. Mereka pasti akan mengejek kita karena ini." Dia dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Meskipun kata-katanya yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar tampaknya menunjukkan bahwa dia khawatir tentang reputasi tentara Silverwing, sebenarnya dia lebih peduli tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah memotong lengan dan kakinya. Sebagai seorang perwira, pria Parubaya itu, tentu saja, tidak mudah tertipu atau terombang-ambing dengan kata-kata. Dia menatap Wang Wei dengan dingin dan mencibir. "Jangan berpura-pura, kamu hanya ingin membalas dendam dengan menggunakan tentara." Setelah mendengar ini, Wang Wei segera menundukkan kepalanya. Decurion lain melangkah maju dan berkata, "Tuan Centurion, mungkin Wang Wei memiliki kepentingan pribadi dalam hal ini. Namun, kata-katanya memiliki manfaat. Jika masalah ini menyebar, kita akan menjadi bahan tertawaan. Kami, Decurions dari tentara Silverwing, pasti tidak akan menyebarkan berita ini. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pemuda yang baru naik itu. Bagaimanapun, ini akan meningkatkan kredibilitasnya." Para Decurions lainnya mengangguk setuju. "Tentu saja, saya mengerti itu. Saya akan kembali ke kamp sekarang dan secara pribadi melaporkan ini kepada Tuan Kapten." Perwira Parubaya itu pergi begitu dia selesai berbicara. Bab 2585 Kota Hantu Berdarah. Setelah meninggalkan sekitar Celestial Ascension Pool, Duan Lingtian berkeliaran selama setengah hari. Namun, dia tidak dapat menemukan jalan ke kota Bloody Spectre dan juga tidak bertemu siapapun selama perjalanannya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia berpikir, "Saya pikir saya akan bisa bertemu seseorang dan menanyakan arah. Sepertinya aku terlalu naif. Saya sudah berkeliaran selama kira-kira setengah hari, dan saya belum melihat siapapun." Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk kembali ke sekitar Celestial Ascension Pool. Dia telah merencanakan untuk mendapatkan seseorang dari tentara Silverwing untuk memimpin. Setelah beberapa saat, dia berpikir lagi, "Saya telah membunuh seseorang dari tentara Silverwing. Jika mereka tahu tujuan saya adalah kota hantu berdarah, mereka pasti tidak akan membiarkan saya pergi." Meskipun Duan Lingtian berhasil membunuh seorang centurion dari tentara Silverwing, dia menyadari kekuatannya. Jika seseorang yang lebih kuat dari tentara Silverwing datang untuknya, dia mungkin bukan tandingan lawannya. Mungkin bisa melawan kapten tentara Silverwing, tapi bagaimana dengan komandan tentara Silverwing? Terlebih lagi, sang komandan bahkan mungkin bukan orang terkuat di sekitar sini. Sepertinya gubernur kota Bloody Spectre bahkan lebih kuat. Tak lama kemudian, sebuah rencana muncul di benak Duan Lingtian, "Saya akan menunggu di sini untuk saat ini. Ketika Celestial yang baru naik dibawa ke kamp tentara Silverwing, saya akan mengikuti mereka pada waktu itu." Sebagai pasukan Bloody Spectre City, kamp tentara Silverwing tidak boleh terlalu jauh dari Bloody Spectre City. Karena saya telah berhenti melahap kekuatan dari Celestial Ascension Pool, mereka yang baru naik seharusnya hampir menjadi Celestial. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, "Saya tidak menyangka nasihat paman ketiga untuk membenamkan diri lebih lama di kolam akan membawa begitu banyak manfaat bagi 99 vena surgawi saya." Setelah Celestial Origin-nya menembus 99 Heavenly Saint Veins-nya dan melonjak keluar, kekuatannya hampir sebanding dengan ketika dia mengeluarkan kemampuan Divine tipe bantuan, taktik pemakan dasar. Ini berarti kekuatannya telah meningkat 2 tingkat. Saya merasa akan ada lebih banyak manfaat setelah meredam 99 vena surgawi saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang setelah naik ke alam Devata ini adalah dengan cepat meningkatkan basis kultivasi saya. Lagi pula, saya hanya punya 1000 tahun. Duan Lingtian merasa tertekan ketika dia mengingat kata-kata yang Xia Jie, yang berasal dari tanah persembahan surgawi, mengatakan kepadanya.
Xia Jie mengatakan KR mungkin dipaksa untuk menikahi Yun King Yan 1000 tahun kemudian setelah masalah di tanah persembahan surgawi berakhir. Karena itu, satu-satunya hal yang ada di pikirannya sekarang adalah menjadi sekuat mungkin. Saya akan pergi ke Bloody Spectre City dan bertanya di mana lingkungan kultivasi terbaik dengan sumber kultivasi terbaik di dekatnya. Duan Lingtian akhirnya mengambil keputusan. Karena Duan Lingtian baru saja naik ke alam Devata ini, surga yang melingkupi roh, dia tidak memiliki sumber daya sama sekali karena dia tidak dapat membawa harta miliknya di alam duniawi di sini. Bahkan jika dia bisa, mereka tidak akan membantunya di sini. Misalnya, batu suci dari alam duniawi tidak akan dapat membantunya meningkatkan energi asal surgawinya. Terlebih lagi, karena dia baru saja naik, dia tidak menyadari keadaan dari surga yang menyelimuti roh. Dia harus bertanya-tanya sebelum dia bisa membuat rencana lebih lanjut. Duan Lingtian berdiri di udara di atas Celestial Ascension Pool. Saya tidak berpikir saya harus menunggu lama. Benar saja, setelah 15 menit, sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Mereka di sini, sosok yang baru saja muncul adalah milik Wang Wei, decurion dari tentara Silverwim yang telah dilumpuhkan Duan Lingtian. Pada saat ini, Wang Wei sedang membimbing sekelompok celestial yang baru naik ke arah timur. Duan Lingtian mengikuti mereka dalam diam. Saat Wang Wei membimbing celestial yang baru naik, dia mengepalkan tinjunya saat dia berpikir, saya harap kapten akan melaporkan kejadian itu kepada Lord Commander. Berdasarkan temperamen Lord Commander, jika dia mengetahuinya, dia pasti akan mencari orang itu di mana-mana sebelum membunuhnya. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia memikirkan hal ini. Meskipun Wang Wei tidak melampiaskan kemarahannya pada kelompok celestial yang baru naik, mereka semua bisa merasakan Wang Wei tidak dalam suasana hati yang terbaik. Mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah sekitar setengah jam, sebuah titik hitam kecil muncul di garis pandang Duan Lingtian. Dia berspekulasi dalam hati, ini kota. Itu pasti kota hantu berdarah. Tak butuh waktu lama, spekulasinya terbukti benar. Duan Lingtian terus mengikuti Wang Wei dan sekelompok orang menuju titik hitam kecil. Titik hitam terus tumbuh lebih besar dan lebih besar sebelum mengungkapkan dirinya sebagai kota yang tampak seperti binatang raksasa. Tembok di sekitar kota dibangun dari batu bata merah darah, membuatnya tampak seperti berlumuran darah. Wang Wei yang diam sepanjang perjalanan tiba-tiba berhenti di jalurnya sebelum berbalik untuk melihat kelompok celestial yang baru naik. Dia mulai menjelaskan, kota di depan kami disebut kota hantu berdarah. Kam yang akan kubawa adalah kam tentara Silverwim. Itu salah satu dari 2 pasukan di kota ini. Komandan dewa kita melapor langsung ke gubernur kota. Kami tidak akan memasuki kota, kami akan menuju ke kam yang terletak jauh dari kota. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai memimpin kelompok ke arah timur laut. Meskipun Duan Lingtian tersembunyi di antara awan dan cukup jauh dari Wang Wei, dia mendengar kata-kata Wang Wei dengan jelas karena Wang Wei tidak sengaja merendahkan suaranya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Wei, dia diyakinkan bahwa kota yang tampak seperti berlumuran darah adalah Bloody Spectre City. Bloody Spectre City, tentu saja, adalah kota pertama yang Duan Lingtian tuju sejak kedatangannya di alam Devata. Ketika dia berada di luar kota, dia melihat banyak celestial datang dan pergi dari kota. Itu sibuk dengan aktivitas. Duan Lingtian bergabung dengan kerumunan dan memasuki Bloody Spectre City. Dia tampak seperti celestial yang lelah bepergian dan sedang mencari tempat untuk beristirahat di kota. Begitu dia memasuki kota, dia mulai melihat sekeliling. Bagaimanapun, ini adalah kota pertama yang dia lihat sejak kenaikannya. Dia berencana untuk membiasakan diri dengan kota. Setelah berkeliaran di sekitar kota selama sekitar setengah hari, Duan Lingtian entah bagaimana tiba di jalan yang dipenuhi kios. Dia mendengar seorang pemilik kios berkata, "Tuan, saya awalnya berencana untuk menjual rumput musim gugur mistik ini seharga 12 buah batu surgawi primitif. Namun, karena hari semakin larut, saya akan menjualnya kepada Anda untuk 10 buah batu surgawi primitif sehingga saya dapat kembali ke rumah lebih awal." Duan Lingtian melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pria mengeluarkan 10 batu hijau muda dan menyerahkannya kepada pemilik kios. Pemilik kios menyerahkan ramuan obat kepada pria itu sebagai balasannya. Duan Lingtian bertanya-tanya, batu surgawi primitif. Batu surgawi, jadi ini adalah mata uang di alam Devata. Ini mungkin mirip dengan Saint Stone yang bisa digunakan untuk kultivasi,
Duan Lingtian telah mendengar tentang batu surgawi dari Xuan Yuanzi ketika dia berada di alam duniawi. Namun, dia belum pernah melihat batu surgawi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Celestial Stone. Duan Lingtian melihat ke dalam cincin tata ruang yang diperolehnya dari perwira tentara Silverwim yang telah dia bunuh. Jadi ini batu surgawi. Ada cukup banyak dari mereka di cincin tata ruang ini. Dia telah mengklaim cincin tata ruang sebagai miliknya setelah meneteskan darahnya di atasnya. Selain batu surgawi, ada juga pedang dan pedang di cincin tata ruang. Mereka adalah senjata surgawi dari dua perwira tentara Silverwim. Dia menemukan batu surgawi dibagi menjadi dua tumpukan. Yang memiliki lebih banyak batu surgawi berwarna lebih terang sedangkan tumpukan yang lebih kecil berwarna lebih gelap. Berdasarkan transaksi yang dia saksikan sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa tumpukan batu yang lebih besar dengan warna yang lebih terang adalah batu surgawi primitif. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya tidak berpikir saya akan memiliki mata uang untuk ditukar dengan barang-barang di alam Devata. Saya tidak berpikir akan lebih mudah untuk pergi ke restoran untuk mendengarkan informasi jika itu masalahnya. Untungnya, perwira yang saya bunuh memiliki cukup banyak Celestial Stone. Saat dia berpikir sendiri, dia memasuki restoran yang relatif sibuk yang dia lewati sebelumnya dan duduk di depan meja kosong. Bab 2586 seorang tamu dengan kebiasaan aneh. Meskipun Duan Lingtian telah mengumpulkan beberapa informasi selama dia tinggal di restoran, itu tidak berguna baginya. Tidak ada yang membicarakan hal-hal yang ingin dia ketahui. Itu tidak mengherankan karena sebagian besar orang di sini adalah penduduk asli alam Devata atau telah naik untuk waktu yang lama. Secara alami, percakapan mereka tidak akan berkisar pada informasi dasar yang perlu diketahui Duan Lingtian. Dengan pemikiran itu, Duan Lingtian memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Dia berteriak pada seorang pelayan dan berkata, "Halo, saya ingin pindah ke tempat yang lebih tenang. Bisakah Anda menunjukkan jalan ke stan pribadi? Biaya minimum untuk stan kami adalah 10 batu surgawi primitif." "Begini, Pak, hanya ada satu dari kalian." Melihat Duan Lingtian sendirian, pelayan itu mencoba mencegahnya untuk mendapatkan bilik pribadi. Namun, sebelum pelayan selesai berbicara, Duan Lingtian melemparkan segenggam batu surgawi primitif di atas meja sebelum dia menyela, "Kamu dapat menyimpan kembaliannya." Pelayan membeku ketika dia melihat tumpukan batu surgawi primitif di atas meja. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu ada 20 hingga 30 batu surgawi primitif. Kegembiraan memenuhi matanya ketika dia sadar kembali. Saat dia mengumpulkan batu surgawi primitif ke dalam kantong, dia berkata, "Terima kasih, Pak, terima kasih." Kemudian, dia memimpin Duan Lingtian ke stan pribadi. Gerai itu sepi. Semua suara dari aula utama terhalang oleh dinding di sekitarnya. Duan Lingtian menatap stan dengan puas saat pelayan itu menyeringai lebar dan bertanya, "Apakah Anda ingin memesan makanan, Tuan?" Perubahan sikap pelayan itu jelas. Dia berbicara dengan hormat dan melayani Duan Lingtian dengan antusiasme yang baru ditemukan. Duan Lingtian bertanya-tanya apakah pelayan akan memanggilnya sebagai Tuan jika dia telah memberi pelayan lebih banyak batu surgawi primitif. Namun, itu tidak penting sekarang. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia bertanya terus terang, "Ya, kesampingkan itu untuk saat ini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah Anda punya waktu sekarang?" Dia bermaksud untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pelayan ini. "Ini adalah rencananya. Apa yang ingin Anda ketahui, Tuan?" Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. "Jika saya tidak salah, Anda adalah penduduk asli dari surga yang menyelimuti roh, kan?" Duan Lingtian bertanya. Dia tahu bahwa pelayan ini bukan seorang surgawi-surgawi dan bahwa dia adalah penduduk asli dari surga yang menyelimuti roh. Dahulu kala, ketika Duan Lingtian masih di alam duniawi, dia telah belajar tentang penduduk asli alam Devata dari Xuan Yuanzi, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari Manion Tir Kuning. Menurut Xuan Yuanzi, penduduk asli di alam Devata adalah keturunan surgawi yang telah naik ke alam Devata. Karena mereka lahir di alam Devata, mereka tidak perlu melalui proses kenaikan. Kebanyakan dari mereka setidaknya adalah surgawi-surgawi. Lagi pula, karena mereka lahir di alam Devata, mereka diberkati dengan semua yang ditawarkan alam Devata. Tidak hanya energi roh langit dan bumi yang lebih berlimpah di alam Devata, tetapi sumber daya di sini juga luar biasa. Kecuali mereka bodoh,
kecepatan kultivasi mereka pasti lebih cepat daripada mereka yang berasal dari alam duniawi. Ya, jawab pelayan itu. Di mana tempat terbaik untuk berkultivasi di atau sekitar kota Bloody Spectre? Duan Lingtian bertanya terus terang. Bagaimanapun, pikirannya hanya dipenuhi dengan pikiran untuk menjadi lebih kuat. Sangat penting baginya untuk menemukan lokasi yang sempurna di mana dia dapat berkonsentrasi pada kultivasinya. Tak perlu dikatakan bahwa tempat kultivasi yang baik akan sangat membantu kultivasi seseorang. Dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik baginya adalah tetap berada di sekitar Bloody Spectre City. Ada banyak pejuang hebat di alam Devata, masing-masing lebih kuat darinya. Untuk kesejahteraannya, yang terbaik adalah dia tidak menyimpang terlalu jauh dari Bloody Spectre City. Jika dia masih di alam duniawi, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Apalagi dia tidak lagi sendirian. Dia memiliki istri, keluarga, dan teman-temannya yang harus dia pikirkan. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya, berdasarkan pertanyaan Anda, sepertinya Anda bukan dari sekitar sini, Pak. Menjawab pertanyaan Anda, tempat kultivasi terbaik di sekitar Bloody Spectre City tidak diragukan lagi adalah ruang kultivasi terisolasi gubernur kota kami. Itu terletak di perkebunan gubernur kota. Ada formasi penyaluran roh di sana yang terhubung ke inti dari 2 urat biji batu surgawi terbesar di sekitar kota hantu berdarah. Kepadatan energi roh langit dan bumi adalah yang tertinggi di sana di seluruh kota dan sekitarnya, kata pelayan itu. Setelah itu adalah tempat perkemahan komandan dan kapten tentara naga hitam dan tentara Silverwim. Kedua tempat perkemahan terletak dekat dengan inti dari 2 urat biji. Selain itu, mereka juga telah meletakkan formasi pengumpulan roh untuk menampung energi roh langit dan bumi. Lokasi terakhir adalah tempat budidaya Golden Serpent Guard. Itu terletak di perkebunan gubernur kota juga dan sangat dekat dengan ruang budidaya terisolasi gubernur kota. Ketika pelayan menyebutkan penjaga ular emas, Duan Lingtian melihat kilatan ketakutan melintas di kedalaman mata pelayan. Sepertinya pelayan itu berbicara tentang monster yang menakutkan. Pengawal ular emas adalah pasukan yang bertugas melindungi gubernur kota dan keluarganya. Tidak seperti tentara naga hitam dan tentara Silverwim, pengawal ular emas hanya memiliki 100 atau lebih anggota. Namun, masing-masing dari mereka sangat kuat. Pelayan itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Dari apa yang saya dengar, bahkan penjaga ular emas terlemah adalah surgawi emas. The Golden Celestial adalah yang terlemah di antara Golden Serpent Guard. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata pelayan itu. Bagaimanapun, Kapten Tentara Silverwim bahkan bukan seorang surgawi emas tetapi telah terbukti menjadi lawan yang tangguh. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak terkejut ketika dia diberitahu bahwa bahkan yang terlemah di antara penjaga ular emas adalah surgawi emas. Ini berarti Kapten Tentara Silverwim bukan tandingan bagi mereka yang berada di pengawal ular emas. Itu juga berarti Kapten tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan penjaga ular emas. Duan Lingtian mendesak. Itu benar, pelayan itu menjawab dengan jujur. Tidak hanya itu, tetapi bahkan jika mereka memiliki kekuatan, mereka bahkan mungkin tidak dapat bergabung dengan penjaga ular emas. Untuk bergabung dengan Golden Serpent Guard, kriteria pertama adalah Anda harus kuat. Itulah dasar-dasarnya. Kedua, Anda harus melewati daftar kondisi yang sulit. Mereka yang gagal tidak akan bisa bergabung dengan Golden Serpent Guard bahkan jika mereka ahli dalam pertempuran. Duan Lingtian mengangguk. Ada 3 tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi di dalam dan sekitar Bloody Spectre City. Ruang budidaya terisolasi gubernur kota adalah yang terbaik dari ketiganya. Tapi dia tahu itu tidak praktis baginya untuk berkultivasi di sana kecuali dia bisa mengalahkan gubernur kota Bloody Spectre City dan mengklaim ruang sunyi untuk dirinya sendiri. Itu tampak tidak mungkin pada saat ini. 2 tempat yang tersisa adalah lokasi budidaya pengawal ular emas, dan tempat perkemahan komandan tentara naga hitam dan kapten tentara Silverwim. Ini sepertinya sedikit rumit, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri tanpa daya. Selain 3 tempat yang saya sebutkan, 2 lokasi lain yang cocok untuk budidaya adalah perimeter di sekitar perkebunan gubernur kota dan tempat perkemahan tentara Silverwim dan tentara naga hitam, tambah pelayan itu. Kemudian, tanpa menunggu Duan Lingtian menjawab, pelayan itu melihat ke pintu dan berkata, jika Anda tidak memiliki pertanyaan lagi, saya akan pergi. Saya masih harus melayani pelanggan lain. Bos saya akan marah jika dia tidak melihat saya. Dia bahkan mungkin memotong gaji saya. Tunggu,
Duan Lingtian melemparkan batu surgawi lain ke arah pelayan dan berkata, saya masih punya pertanyaan lain. Pelayan secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkap batu surgawi. Pada titik ini, matanya berkilauan karena kegembiraan setelah dia mempelajari batu surgawi. Dia berseru, ini adalah batu surgawi biasa-biasa saja. Wajar jika pelayan itu bersemangat. Dia hanya dibayar 30 batu surgawi primitif oleh bosnya. Batu primitif biasa-biasa saja di tangannya bernilai 100 batu surgawi primitif. Ini sedikit lebih dari 3 bulan gajinya. Duan Lingtian bertanya, berapa banyak batu surgawi primitif yang dapat saya tukarkan dengan satu batu surgawi biasa-biasa saja? Ketika dia membuang batu surgawi yang lebih gelap, dia sudah tahu bahwa itu adalah batu surgawi biasa-biasa saja. Namun, dia tidak tahu nilainya. 100, Pak, jawab pelayan itu. Ketika dia sadar kembali, dia mengalihkan pandangannya dari batu surgawi dan menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Kesampingkan semuanya, nilai batu surgawi biasa-biasa saja adalah pengetahuan umum tidak hanya surga yang menyelimuti roh, tetapi semua alam Devata. Namun, pria di depannya benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia berpikir, dia pasti bercanda denganku. Namun, ketika Duan Lingtian melemparkan pertanyaan demi pertanyaan yang seharusnya menjadi pengetahuan umum, pelayan itu bingung. Mengapa pria ini bertingkah seolah dia baru saja naik ke surga yang menyelimuti roh? Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Bagaimanapun, mereka yang baru naik ke Celestial Ascension Pool dekat Bloody Spectre City akan wajib militer ke tentara naga hitam atau tentara Silverwing. Bahkan jika pria ini berhasil menghindari wajib militer, tidak mungkin dia memiliki begitu banyak batu surgawi. Untuk Celestial yang baru naik, bahkan jika dia adalah seorang Celestial emas, masih tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak Celestial Stone. Karena itu, pelayan hanya menganggap Duan Lingtian sebagai seseorang dengan kebiasaan aneh yang suka berpura-pura tidak tahu dan mengajukan pertanyaan yang sudah dia ketahui jawabannya. Bab 2587 Wanita luar biasa. Setelah Duan Lingtian menanyakan semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya, dia akhirnya membiarkan pelayan itu pergi. Stan benar-benar sunyi pada saat suara jarum jatuh bisa terdengar. Meskipun dia terlihat tenang, di dalam hatinya dia merasa cemas. Berdasarkan kata-kata pelayan, lingkungan budidaya terbaik di Bloody Spectre City adalah perkebunan gubernur kota, dan kamp tentara naga hitam dan tentara Silverwing. Namun, saya baru saja membunuh seorang centurion dari tentara Silverwing belum lama ini. Mereka pasti tidak akan menyambut saya dengan tangan terbuka. Kebanyakan dari mereka ingin aku mati atau menginginkan metode surgawi dan kemampuan surgawiku. Sementara itu, tentara Silverwing berada dalam kekacauan saat ini. Song Gang dibunuh oleh Crimson Moon Heavenly Celestial yang baru naik. Yang Kongping, salah satu dari 10 kapten tentara Silverwing, terkejut ketika mendengar laporan dari Chai Ming, salah satu perwiranya. Crimson Moon Heavenly Celestial yang baru naik berhasil membunuh seorang centurion dengan centurion lain dan 8 decurion di sekitarnya. Ya, kata Chai Ming dengan percaya diri. Ketika dia melihat ekspresi skeptis di wajah Yang Kongping, dia menambahkan, Tuan Kapten, saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memanggil 8 decurions untuk mengkonfirmasi kata-kata saya. Dia adalah perwira parubaya yang hadir di Celestial Ascension Pool sebelumnya. Pemuda berwajah tegas, tinggi, dan mengesankan di hadapan Chai Ming adalah Kapten Tentara Silverwing, Yang Kongping. Song Gang adalah perwira muda yang dibunuh oleh Duan Lingtian. Tentara Silverwing memiliki 10 kapten. Semuanya adalah Celestial emas. Tak perlu dikatakan, mereka jauh lebih kuat dari surgawi-surgawi. Chai Ming, kamu telah berada di bawah komandoku selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa meragukan kata-katamu? Saya hanya terkejut dan ingin konfirmasi lebih lanjut, kata Yang Kongping. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, jika itu benar, orang yang baru saja naik ke Spirit of Arching Heaven pasti mengalami pertemuan yang sangat kebetulan di alam duniawi. Dia tidak hanya memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa, tetapi dia juga menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang luar biasa. Saat dia berbicara, keinginan dan keserakahan muncul di kedalaman matanya. Yang Kongping adalah seorang surgawi emas. Dia juga telah mengolah dan memahami metode surgawi dan kemampuan surgawi yang agak luar biasa, tetapi itu hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan metode surgawi dan kemampuan surgawi di alam Devata.
Mereka pasti lebih rendah daripada metode surgawi dan kemampuan surgawi yang telah dikuasai surgawi yang baru naik. Dia bertanya, apakah kamu yakin orang itu mampu merebut senjata surgawi dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu? Ya, jawab Cai Ming. Ketakutan tetap ada di wajahnya saat dia mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Celestial yang baru naik ini benar-benar spesial. Yang Kongping berkata dengan sinar di matanya. Dia melihat ke arah Cai Ming dan memerintahkan, Cai Ming, pastikan bahwa 8 Decurion tidak menyebarkan berita tentang ini. Aku akan pergi ke komandan sekarang dan melaporkan ini padanya. Dia segera pergi tanpa menunggu tanggapan Cai Ming. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari apa yang terjadi di kamp tentara Silverwing. Dia baru saja meninggalkan restoran dan sedang berjalan-jalan di Bloody Spectre City. Meskipun berisik, sepertinya Duan Lingtian tidak mendengarnya sama sekali. Dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia asyik dengan pikirannya tentang cara memasuki tanah gubernur kota atau kamp tentara naga hitam. Tanpa sadar, dia telah berjalan ke jalan utama kota. Jalannya lebih lebar dengan banyak lalu lintas, oleh karena itu, bahkan lebih berisik. Duan Lingtian, tentu saja, terganggu saat dia tenggelam dalam pikirannya seperti orang yang kehilangan jiwanya saat dia berjalan di jalan utama. Dia tidak menarik banyak perhatian. Satu-satunya perhatian yang dia tarik adalah dari wanita muda yang menatapnya dengan malu-malu dan sembunyi-sembunyi. Duan Lingtian tiba-tiba berhenti, semua suara di sekitarnya tampak menghilang hanya dalam sekejap. Jalanan masih ramai, tetapi seolah-olah orang-orang telah dibungkam. Ketika Duan Lingtian berhenti berjalan dan melihat sekelompok orang di depannya, dia menemukan orang-orang ini sedang melihat sesuatu di belakangnya. Sepertinya apapun atau siapapun yang ada di belakangnya telah menyebabkan keheningan yang tiba-tiba. Dia berbalik dengan penasaran. Kibasan jubahnya ketika dia berbalik terdengar dalam kesunyian. Dia terkejut dengan pemandangan yang menyambut matanya. Itu adalah wanita yang sangat cantik dengan sosok yang sempurna. Dia berseru dalam hati, wanita yang sangat cantik. Realisasi muncul di Duan Lingtian pada saat ini. Dia akhirnya tahu mengapa jalan itu menjadi sunyi. Itu disebabkan oleh wanita di depannya. Wanita itu mengenakan gaun ungu polos. Alisnya melengkung sempurna, kulitnya bersih, dan dia memiliki pinggang seperti tawon. Dia mengenakan kerudung tembus pandang untuk menutupi bagian bawah wajahnya, tetapi matanya yang cerah dan udaranya yang elegan sudah cukup untuk membuat sekelilingnya pucat. Kerudung di wajahnya nyaris tidak menutupi wajahnya, menyebabkan orang-orang memiliki keinginan untuk membuka cadar dari wajahnya untuk melihat wajahnya. Bahkan dengan kerudungnya, dia sudah terlihat sangat menawan dan cantik. Orang bisa membayangkan betapa cantiknya dia jika kerudungnya dilepas. Saat wanita itu berjalan dengan anggun, kerumunan secara naluriah berpisah untuk memberi jalan baginya. Pada saat ini, semua orang, terlepas dari jenis kelaminnya, tertarik oleh wanita ini seolah-olah mereka berada di bawah mantra. Biasanya, dengan penampilan seperti itu, akan ada banyak pria yang memendam niat mesum. Namun, anehnya, tidak ada pria yang hadir saat ini yang tampaknya memiliki pikiran mesum. Hanya ekspresi saleh yang bisa terlihat di wajah mereka saat mereka melihat wanita itu. Seolah-olah mereka memperlakukannya sebagai makhluk suci, bukan untuk dinodai. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tampak tidak terpengaruh setelah terkejut sesaat oleh kecantikannya. Dia melanjutkan perjalanannya, tidak lagi memperhatikan wanita itu. Saat Duan Lingtian berbalik dan pergi, wanita yang awalnya berjalan di jalan dengan tatapan dingin dan tidak menyadari sekelilingnya, meliriknya. Di kota terpencil ini, sebenarnya ada seseorang yang tidak terpengaruh oleh teknik yang saya latih. Sebuah riak muncul di hatinya saat dia melirik punggung Duan Lingtian yang surut. Namun, dia dengan cepat menekan riak di hatinya. Saat Duan Lingtian pergi, ekspresinya gelap dan muram. Wanita ini memang luar biasa. Dia berhasil membungkam semua orang di jalan bukan hanya karena penampilan dan temperamennya, tetapi juga karena auranya. Untungnya, saya dilindungi oleh potongan logam yang rusak, jika tidak, saya akan terpengaruh juga. Auranya mirip, tetapi pada saat yang sama tidak sepenuhnya sama, sebagai serangan jiwa karena tidak menyinggung. Itu hanya mempengaruhi kesadaran orang lain, meninggalkan mereka dalam keadaan kacau. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengubah arahnya. Dia menghela nafas lega, tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Wanita berpakaian ungu memberinya rasa bahaya.
Dia tahu dia bukan tandingan wanita itu saat ini. Pada saat ini, percakapan antara dua orang yang lewat memasuki telinga Duan Lingtian. Apakah kamu mendengar? Seorang kapten tentara naga hitam sudah mati. Saya mendengar tentang itu. Dikatakan bahwa kapten meninggal di daerah selatan Bloody Spectre City. Rumor mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja memasuki kata kecil yang telah diklasifikasikan sebagai area terlarang. Hari ini, tentara naga hitam mengumumkan bahwa jika ada yang bisa menemukan dan mengembalikan tanda identitas kapten, orang itu akan mengambil posisi kapten. Bab 2588, Dunia Kecil. Ketika Duan Lingtian mendengar percakapan antara dua orang yang lewat, matanya menjadi cerah. Tentara naga hitam, kapten. Dia memeras otaknya sebelumnya untuk mendapatkan kesempatan memasuki kediaman gubernur kota atau kamp tentara naga hitam. Sepertinya kesempatan telah muncul dengan sendirinya. Menurut pelayan muda restoran, tidak sulit untuk bergabung dengan tentara naga hitam, mudah bagi Celestial yang baru naik untuk bergabung dengan mereka. Celestial yang baru naik harus mulai dari bawah dengan sedikit waktu untuk berkultivasi. Setelah mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan resmi menjadi anggota tentara. Setelah itu, mereka akan diminta untuk menyelesaikan misi, dan mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Namun, tentara naga hitam tidak merekrut orang luar. Duan Lingtian berbalik dan mengejar dua orang yang lewat. Dia menghentikan mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Permisi. Bolehkah saya tahu apa, dunia kecil, yang Anda berdua sebutkan? Kamu siapa? Kenapa kamu menghalangi jalan kami? Kamu sangat kasar." Kedua pejalan kaki itu kesal setelah dihentikan oleh orang asing. Duan Lingtian mengabaikan ketidaksenangan mereka yang jelas. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan dua batu surgawi biasa-biasa saja dan berkata, "Maaf, tapi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan memberi Anda masing-masing batu surgawi biasa-biasa saja untuk menjawab pertanyaan saya." Saat Duan Lingtian mengeluarkan batu surgawi biasa-biasa saja, mata mereka langsung cerah. Mereka langsung mengambil batu surgawi biasa-biasa saja dari Duan Lingtian dengan cara yang mirip dengan merampok. Bahkan sikap mereka berubah 180 derajat. "Saudaraku, kamu boleh bertanya apapun yang kamu mau. Kami berjanji untuk memberitahu Anda semua yang kami ketahui." Kedua orang yang lewat memandang Duan Lingtian dengan senyum di wajah mereka. Itu adalah perubahan total dari sebelumnya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Sepertinya dimanapun itu, uang selalu membuat dunia berputar. Dia dengan belak-belakan bertanya, "Seperti yang saya tanyakan sebelumnya, apa, dunia kecil, yang Anda sebutkan sebelumnya?" Salah satu dari mereka segera menjawab, "Dunia kecil adalah ruang independen yang dibuka secara paksa oleh seseorang yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu di alam Devata." Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, kamu belum pernah mendengar tentang dunia kecil?" Duan Lingtian tidak berniat menjawab pertanyaan orang yang lewat. Dia berpikir, dunia kecil terdengar seperti dunia semu di alam duniawi. Namun, karena seberapa stabil alam Devata, Celestial umum pasti tidak akan mampu membuka ruang secara paksa. Setelah itu, dia bertanya, "Pembangkit tenaga listrik macam apa yang mampu melakukan hal seperti itu?" Orang yang lewat itu, bagaimanapun, telah menerima batu surgawi Duan Lingtian. Karena itu, dia tidak marah pada Duan Lingtian karena tidak menjawab pertanyaannya. Dia langsung menjawab pertanyaan Duan Lingtian, "Saya tidak begitu yakin. Namun, saya mendengar bahkan Celestial Emas Agung yang menyeluruh tidak mampu membuka dunia kecil di alam Devata." Petik 2. Ini bukan hanya surgawi emas yang menyeluruh. Rumor mengatakan bahwa bahkan mereka yang lebih kuat dari Grid Overarching Golden Celestials mungkin belum tentu dapat membuka dunia kecil, pejalan lainnya menimpali. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia mengubah topik. "Apakah kamu mengatakan bahwa seorang kapten tentara naga hitam dicurigai secara tidak sengaja memasuki dunia kecil yang terletak di punggungan gunung di selatan Bloody Spectre City?" Terlebih lagi, Bloody Spectre City telah mengklasifikasikan dunia kecil itu sebagai area terlarang sejak lama. Salah satu orang yang lewat mengangguk. "Ya, dunia kecil itu memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Selama bertahun-tahun, banyak yang masuk tetapi tidak ada yang berhasil keluar. Seiring berjalannya waktu, dunia kecil itu menjadi terkenal. Banyak pembangkit tenaga listrik masuk dan keluar dari Nine Spectre County datang ke Bloody Spectre City untuk memasuki dunia kecil. Namun,
Tidak satu pun dari mereka yang kembali. Banyak dari mereka adalah Celestial Emas yang menyeluruh, dan dikatakan bahwa ada juga yang lebih kuat dari Celestial Emas yang menyeluruh. Terlepas dari itu, tidak ada dari mereka yang kembali. Untuk alasan ini, dunia kecil diklasifikasikan sebagai area terlarang di Bloody Spectre City. Sok muncul di salah satu wajah orang yang lewat ketika dia berkata, "Saudaraku, jangan bilang kamu berencana untuk memasuki dunia kecil itu. Harap mempertimbangkannya dengan cermat. Anda mungkin tidak dapat kembali setelah memasuki tempat itu." Pejalan kaki lainnya menambahkan, "Ya. Dan ruang di dekat lembah tempat dunia kecil berada juga tidak stabil. Dalam sejarah Bloody Spectre City kami, ada sekitar 10 orang yang baru saja lewat tetapi secara paksa dikirim ke Little World karena ruang yang tidak stabil dan turbulensi spasial. Semua dari mereka telah menghilang tanpa jejak. Ini termasuk Kapten Tentara Naga Hitam. Diduga dia dikirim secara paksa ke dunia kecil karena turbulensi spasial saat dia lewat. Kami tidak tahu apakah mereka yang menghilang masih hidup, tetapi tidak diragukan lagi Kapten Tentara Naga Hitam telah meninggal. Bagaimanapun, Tentara Naga Hitam memiliki mutiara jiwa sang kapten. Karena Tentara Naga Hitam telah mengumumkan kematian sang kapten, itu berarti mutiara jiwanya telah hancur. Kedua orang yang lewat dengan sabar menjelaskan dan menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia berkata sebelum dia pergi, "Terima kasih." "Hati-hati, saudara." Kedua orang yang lewat melihat Duan Ling pergi dengan senyum di wajah mereka. Duan Lingtian terus berkeliaran di sepanjang jalan kota hantu berdarah, tetapi dia terus berpikir bagaimana dia bisa memasuki dunia kecil yang terletak di punggungan gunung di selatan kota hantu berdarah. Dunia kecil itu telah ada selama 10.000 tahun tetapi tidak ada yang berhasil keluar. Ini membuktikan bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Sepertinya tidak realistis bagiku untuk mencari token kapten di dekat atau di dunia kecil. Meskipun Duan Lingtian tahu tentang berisiko tinggi dan pengembalian tinggi, dia sangat menyadari kekuatannya saat ini. Selama 10.000 tahun, begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat darinya bahkan tidak keluar. Dia tidak berpikir dia akan bisa keluar. Namun, saya pikir saya harus melihat tempat itu. Siapa yang tahu token kapten ada di suatu tempat di luar bukannya di dunia kecil. Pada akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk pergi ke tempat dunia kecil berada untuk mencoba peruntungannya meskipun dia tidak berniat memasuki dunia kecil. Sementara itu, ada seseorang di punggungan gunung di selatan Bloody Spectre City. Itu adalah wanita berpakaian ungu dengan kerudung yang menutupi bagian bawah wajahnya yang Duan Lingtian temui di jalan Bloody Spectre City. "Itu di sini," gumam wanita itu segera setelah dia tiba di punggungan gunung. Astaga, dia segera terbang menuju suatu arah begitu dia memasuki punggungan gunung. Dia berhenti agak jauh dari sebuah lembah, seolah takut terlalu dekat. Tidak ada yang istimewa dari lembah itu. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat ruang di lembah itu terus-menerus terdistorsi. Ini membuktikan bahwa ruang itu sangat tidak stabil. Dunia kecil yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dari Blissful Sect ada di sana, gumam wanita itu sambil melihat ke lembah. Sementara itu, dia memegang token giok bercahaya saat dia mengangkat tangannya yang cantik. "Jika instruksi leluhur dari Sekte Blissful benar-benar ada di sini, saya akan dapat menyelesaikan pesan dalam token giok ini setelah memasukkan energi saya ke dalamnya." Menurut instruksi dari leluhur Sekte Blissful, seseorang akan dapat memperoleh sesuatu di dunia kecil selama seseorang mengikuti pesan dalam token giok. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Blissful yang membuka dunia kecil ini mengambil salah satu dari 3 senjata surgawi penjaga surgawi dari Sekte Pengawal Surgawi kami. Karena mereka tidak berada di Sekte Bahagia, dia mungkin menyembunyikannya di dunia kecil. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia mengirim energi asal surgawinya ke dalam token giok di tangannya. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, semburan cahaya melonjak dari token giok. Pesan itu sekarang sudah selesai. Wanita itu segera membaca pesan itu bahkan sebelum dia sempat merasa senang. Namun, ekspresinya berubah drastis saat dia terus membaca pesan itu. Pesan itu berbunyi, seorang pria dan seorang wanita harus masuk bersama dan berhubungan di dalam sebelum mereka bisa keluar hidup-hidup. Bab 2589 Formasi Pembalikan Yin dan Yang, keledai botak itu dari Sekte Blissful. Tak satu pun dari mereka yang baik. Wanita itu mengutuk dengan suara rendah,
sesaat kehilangan kendali. Bahkan ekspresi wajahnya yang disembunyikan oleh kerudung berubah drastis. Dia berkonflik setelah membaca pesan itu. Dia ingin pergi, tetapi pada saat yang sama, dia ingin merebut kembali sekte penjaga senjata surgawi dari sektenya. Namun, dia tidak mau membayar harga untuk itu. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte wanita yang disebut sekte pengembara surgawi yang belas kasih. Semua murid sekte sangat mementingkan kemurnian dan keperawanan mereka. Mereka tidak menyibukkan diri dalam urusan duniawi dan menjalani kehidupan yang relatif asketis. Dia tidak tertarik pada urusan antara pria dan wanita. Dia hanya ingin meningkatkan basis kultivasinya untuk menjaga dan memperluas sekte pengembara surgawi. Saya pikir saya akan kembali untuk saat ini dan menyerahkan token giok ini kepada tuannya sehingga dia dapat membuat keputusan. Mungkin, Tuan akan dapat menemukan dua orang yang bukan dari sekte kita untuk memasuki dunia kecil untuk melihat apakah senjata surgawi penjaga sekte kita ada di sana. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan di sini. Dengan pemikiran ini, wanita itu berbalik, berniat untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia melihat sesosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu muncul di dekatnya. Sosok itu milik seorang pemuda berbaju ungu yang memiliki mata cerah dan alis yang gagah. Dia tampan. Itu dia. Dia langsung mengenali pemuda berpakaian ungu itu sebagai pemuda yang dia temui di jalan utama Bloody Spectre City. Dia agak terkesan olehnya karena dia tidak terpengaruh oleh metode kultivasinya. Pemuda berpakaian ungu itu, tentu saja, tidak lain adalah Duan Lingtian. Ini dia. Duan Lingtian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu wanita itu lagi begitu cepat. Apalagi, dari semua tempat, mereka pernah bertemu di sini. Dia datang ke sini untuk melihat dunia kecil yang telah diklasifikasikan sebagai area terlarang oleh Bloody Spectre City. Siapa yang tahu dia akan bertemu dengannya di sini. Demikian pula, Duan Lingtian masih bisa merasakan aura wanita yang mirip, tetapi tidak sepenuhnya mirip dengan serangan jiwa. Namun, aura itu dimakan oleh potongan logam cacat yang melayang di sebelah jiwanya. Karena alasan ini, dia tidak dalam keadaan bingung seperti mereka yang bertemu dengannya. Saat dia melihat wanita itu, perhatiannya tiba-tiba terganggu oleh ruang yang terdistorsi di dekat lembah. Ruang di sana jelas tidak stabil. Itu seharusnya menjadi pintu masuk ke dunia kecil. Jika seseorang berada dalam jangkauan ruang yang tidak stabil, ia pasti akan ditarik ke dunia kecil karena turbulensi spasial. Namun, mengapa kekosongan yang tidak stabil tampaknya meluas? Dia tidak terkejut dengan turbulensi spasial di dekat lembah. Yang menarik perhatiannya adalah bagaimana turbulensi spasial tampak menyebar dengan cepat, jangkauannya semakin luas seiring berjalannya waktu. Meninggalkan, suara gemuruh wanita itu terdengar di telinga Duan Lingtian bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu wanita itu berteriak, turbulensi spasial yang meluas menabrak Duan Lingtian dan wanita itu seperti gelombang sebelum mereka bahkan bisa melarikan diri. Sial, Duan Lingtian meraung saat ekspresinya berubah drastis. Dia menemukan dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar jatuh pingsan. Ketika Duan Lingtian sadar, dia menemukan dia berada di sebuah gua besar. Dia menggunakan tangannya sebagai penopang untuk duduk. Dia mempelajari sekelilingnya. Dia melihat banyak lekukan di dinding gua. Di setiap alur, ada patung Buddha yang seolah-olah terhubung ke dinding. Sepertinya seseorang telah mengukir patung Buddha di dinding. Dia tidak menganggap ini aneh. Apa yang dia anggap aneh adalah ukiran wanita anggun tanpa pakaian atau pakaian yang sangat sedikit dalam postur yang berbeda pada patung Buddha. Beberapa postur bahkan terlalu memalukan untuk disebutkan. Saat Duan Lingtian mempelajari patung Buddha dan para wanita, sebuah suara ringan terdengar di udara. Apakah mereka terlihat bagus? Suara itu terdengar seperti datang dari segala arah. Kedengarannya dingin namun menawan, menyebabkan Duan Lingtian merasa segar kembali. Dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia tercengang melihat sosok anggun di dekatnya. Wanita itu mengenakan gaun ungu polos. Dia memiliki alis melengkung yang elegan, kulit halus, dan pinggang kecil. Meskipun bagian bawah wajahnya ditutupi oleh kerudung, matanya yang cerah dan temperamennya cukup untuk membuat sekitarnya pucat dibandingkan. Melihat garis samar dari fiturnya yang tersembunyi, itu memenuhi seseorang dengan keinginan untuk mengangkat kerudung.
Orang bisa membayangkan betapa cantik dan menawannya dia tanpa kerudung. Ini adalah wanita yang dia temui di jalan utama Bloody Spectre City dan di luar Little World. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya yang agak pusing dan mengingat peristiwa yang terjadi sebelum dia pingsan. Dari apa yang saya ingat, kami ditarik oleh turbulensi spasial. Meskipun dia memiliki kecurigaan, dia tidak bisa tidak bertanya pada wanita di depannya, apakah kita telah ditarik ke dunia kecil? Wanita itu memancarkan aura yang mengintimidasi. Matanya bersinar dengan niat membunuh seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian saat dia berkata, "Jika bukan karena aku akan mati jika aku membunuhmu, kamu tidak akan hidup sekarang." "Bunuh aku." Duan Lingtian terkejut. Kemudian, dia mengernyitkan alisnya ketika dia berkata, "Kurasa aku tidak menyinggungmu, kan? Jika Anda tidak datang dalam jarak 1000 meter dari saya, formasi pembalikan yin yang di luar dunia kecil tidak akan diaktifkan. Ruang yang sudah tidak stabil di sekitar dunia kecil tidak akan berkembang dan menarikku ke dunia ini," jawab wanita itu dengan suara lembut. Namun, itu dingin. Ditambah dengan auranya yang mengintimidasi, rasanya seolah-olah musim dingin telah tiba. Duan Lingtian mengerutkan kening. Formasi pembalikan yin-yang, apa itu? Bisakah Anda setidaknya menjelaskan? Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa jika aku tidak datang dalam jarak 1000 meter darimu, formasi pembalikan yin yang tidak akan diaktifkan? Apakah Anda pikir saya mengalihkan kesalahan kepada Anda? Aura yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba melonjak dari wanita itu dan menyapu Duan Lingtian seperti 1000 kuda berlari ke arahnya. Duan Lingtian tidak siap sehingga kekuatan itu mendarat tepat padanya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Betapa kuatnya! Dia menatap wanita itu dengan sedikit ketakutan. Dia dengan jelas merasakan aura wanita itu sebelum dia menariknya. Hanya sisa auranya yang berhasil melukainya. Sepertinya kekuatannya mungkin lebih kuat dari celestial emas agung yang menyeluruh. Astaga! Sementara itu, Duan Lingtian yang memandang wanita itu dengan waspada tidak melihat wanita itu bergerak, tetapi sebuah token giok yang memancarkan cahaya hijau melesat ke arahnya seperti sambaran petir. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menangkap token giok saat dia menatap wanita itu dengan curiga. "Lihat pesannya," kata wanita itu dengan suara sedingin es. Duan Lingtian mengirim energi asal surgawinya ke dalam token giok dan pesan itu muncul di benaknya. Dunia kecil ini dibuka oleh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Blissful. Pintu masuk dunia kecil memiliki formasi pembalikan yin-yang yang akan mengirim orang-orang yin dan yang ke dunia kecil jika mereka berada dalam jangkauannya. Setelah dia membaca pesan itu, dia mengerti mengapa wanita itu menyalahkannya karena ditarik ke dunia kecil. Bab 2590 Aku, Duan Lingtian, juga tidak suka kasual. Yin dan Yang adalah kibawaan makhluk dari kedua jenis kelamin, termasuk manusia. Bagi manusia, laki-laki memiliki Yang Qi sedangkan perempuan memiliki Yin Qi. Menurut pesan dari token giok, jika orang dengan Yin dan Yang Qi muncul pada saat yang sama dalam jarak 1000 meter dari pintu masuk dunia kecil, mereka akan ditarik ke dunia kecil. Formasi tidak membedakan antara manusia dan binatang selama masing-masing memiliki Yin dan Yang Qi. Namun, binatang, atau makhluk non-manusia, akan mati segera setelah ditarik oleh turbulensi spasial. Seorang manusia juga bisa memasuki dunia kecil, tetapi tanpa orang dari lawan jenis, mereka akan dibunuh oleh formasi pembunuh. Duan Lingtian benar-benar terkejut dengan informasi ini. Dia berpikir dalam hati, selama 10.000 tahun sejak dunia kecil ditemukan, saat Duan Lingtian melihat sekeliling, dia melihat mayat dengan hanya bagian bawah tubuhnya yang tersisa. Cincin spasial dan token identitas terletak di sebelahnya. Setelah dia menggunakan energi asal surgawinya untuk mengumpulkan token identitas, dia menyipitkan matanya. Token identitasnya berwarna hitam dengan ukiran kepala naga di bagian depannya dengan 3 kata, Tentara Naga Hitam. Di punggungnya, tubuh naga diukir di atasnya dengan kata, Kapten. Token ini, jadi mayat ini milik Kapten Tentara Naga Hitam. Sepertinya dia benar-benar ditarik ke dunia kecil oleh turbulensi spasial. Karena hanya ada mayatnya di sini, pasti makhluk wanita yang memicu formasi. Betapa sialnya, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Kemudian, dia menyimpan token identitas dan cincin tata ruang dari Kapten Tentara Naga Hitam itu. Setelah membuat cincin itu sendiri, dia melihat ke dalam cincin tata ruang dan menemukan pedang surgawi, beberapa bahan aneh, batu surgawi primitif, dan batu surgawi biasa-biasa saja. Tak perlu dikatakan,
Kapten Tentara Naga Hitam memiliki lebih banyak batu surgawi dibandingkan dengan decurion tentara Silverwing yang telah dia bunuh. Sayangnya seseorang akan dipindahkan ke tempat yang berbeda di Little World. Kalau tidak, saya akan bisa mengumpulkan lebih banyak cincin tata ruang, gumam Duan Lingtian pelan setelah menghela nafas. Namun, apa gunanya memiliki begitu banyak senjata surgawi dan batu surgawi jika aku tidak bisa meninggalkan tempat ini? Duan Lingtian tersenyum pahit saat memikirkan hal ini. Tidak heran dia bilang dia akan mati jika dia membunuhku. Ternyata, jika anggota lawan jenis tidak tinggal dalam jarak 1000 meter satu sama lain setelah memasuki dunia kecil, mereka akan mati. Jika satu mati, yang lain juga akan mati. Duan Lingtian akhirnya mengerti kata-kata wanita itu. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya. Berdasarkan kekuatannya yang setidaknya lebih kuat dari Grid Overarching Golden Celestials biasa, dia seharusnya bisa melakukan sesuatu, kan? Kamu bahkan tidak bisa menghadapi formasi pembunuh itu dengan kekuatanmu. Wanita itu menjawab dengan singkat, pembangkit tenaga listrik yang meninggalkan dunia kecil ini adalah Raja Surgawi yang unggul. Raja Surgawi. Duan Lingtian menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata wanita itu. Dia telah belajar beberapa hal dari pelayan di restoran di Bloody Spectre City. Tingkatan basis budidaya adalah sebagai berikut: Celestial Surgawi, Celestial Emas, Celestial Emas Agung, Celestial Tertinggi Surgawi, Adipati Surgawi, dan Raja Surgawi. Di dunia kecil ini benar-benar ditinggalkan oleh Raja Surgawi Superior. Jantung Duan Lingtian berdebar kencang di dadanya. Meskipun kekuatannya sebanding dengan Surgawi Emas, dia pada dasarnya hanyalah surgawi-surgawi bulan merah seperti para pembudidaya yang baru naik. Alasan mengapa dia dengan mudah mengalahkan banyak celestial dengan basis kultivasi yang lebih tinggi adalah karena dia berada di kota kecil di Spirit Overarching Heaven. Sebagian besar celestial di kota kecil hanya memiliki celestial methods dan divine abilities. Selain itu, mereka hanya memiliki senjata surgawi tingkat primitif. Di masa depan, saat ia berkelana ke kota-kota besar atau kota-kota besar, keuntungannya secara bertahap akan hilang. Lagi pula, celestial di kota-kota besar pasti memiliki celestial methods, divine abilities, dan senjata surgawi tingkat tinggi. Token giok juga berisi informasi tentang cara melewati berbagai rintangan sulit di dunia kecil. Jika kedua orang bertindak sesuai dengan instruksi dan tetap bersama, mereka akan dapat lulus dengan mudah dan tidak akan memicu formasi pembalikan yin dan yang dan formasi pembunuhan. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah diberi panduan seperti permainan yang dia mainkan selama waktu luangnya di kehidupan masa lalunya di bumi. Berbagai rintangan di dunia kecil bertujuan untuk memisahkan kedua orang itu daripada membunuh mereka. Tanpa informasi dari token giok ini, wajar saja jika pria dan wanita itu akan mati karena mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak seharusnya meninggalkan sisi satu sama lain. Karena saya memiliki instruksi, saya tidak berpikir ada masalah dengan melewati rintangan. Duan Lingtian tersenyum. Dia harus bisa berhasil melewati rintangan dengan wanita di sebelahnya. Ada pesan terakhir. Jika saya tidak salah, itu pasti tentang cara meninggalkan dunia kecil. Duan Lingtian benar. Namun, dia tidak menyangka cara meninggalkan dunia kecil akan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Setelah melewati rintangan, untuk meninggalkan dunia kecil, pria dan wanita harus melakukan hubungan ual untuk membuka pintu keluar dunia kecil. Selain itu, setelah melewati semua rintangan, jika pria dan wanita tidak berhubungan dalam waktu 3 bulan sejak kedatangan mereka, mereka juga akan memicu formasi pembalikan yin dan yang dan formasi pembunuhan. Duan Lingtian benar-benar terkejut. Dia dengan cepat melemparkan token giok yang memancarkan lampu hijau kembali ke wanita itu saat tangannya bergetar. Apakah kamu sudah selesai membaca pesannya? Wanita itu bertanya. Duan Lingtian mengangguk. Wanita itu menatap Duan Lingtian dan berkata dengan tegas, tidak mungkin bagi saya untuk melakukan itu dengan Anda. Aku lebih baik mati. Duan Lingtian mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apakah Anda pikir saya bersedia melakukan itu dengan Anda hanya untuk meninggalkan dunia kecil? Jangan terlalu banyak berpikir. Saya, Duan Lingtian, memiliki istri dan anak. Bahkan jika tidak, saya tidak menyukai bebas. Kau bilang kau lebih baik mati daripada melakukannya denganku. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda ingin melakukannya dengan saya, Anda masih harus melihat apakah saya bersedia. Dia menatap wanita itu dengan marah. Kamu. Wanita itu sangat marah.
Dia tidak menyangka pria itu akan melontarkan omelan yang begitu panjang. Namun, berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa dia berbeda dari pria lain. Jika itu pria lain, mereka pasti tidak akan berpikir seperti dia. Meskipun dia jarang berinteraksi dengan pria, dia tidak menyadari sifat mereka. Duan Lingtian melirik wanita itu dan berkata, "Baiklah. Mari kita lewati saja semua rintangan sesuai petunjuk untuk saat ini. Setelah itu, kami akan mencoba mencari cara lain untuk pergi." Dia bisa melihat bahwa wanita bercadar itu kecantikan yang tiada taranya seperti kedua istrinya. Faktanya, temperamennya mungkin lebih baik karena basis kultivasinya yang dalam. Namun, dia tidak punya niat lain dengan wanita ini. Bagaimanapun, dua istri dan seorang pasangan sudah lebih dari cukup baginya.